Yo oke guys, kembali lagi sama gue Teguh Firmansyah. Pada video kali ini kita akan mereview custom ROM Havoc 3.9 untuk Redmi Note 5. Oke, simak terus ya. Nah, oke, tapi sebelum itu buat kalian yang belum menjadi subscriber channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dulu agar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa gabung ke grup Telegram Onde TV. Di situ kalian bisa nanya apapun sesuka kalian, mulai dari custom ROM, custom kernel, terus apa aja lah, terserah kalian lah. Itu grup itu buat diskusi kalian sesama member, dan kalau ada file-file yang kalian gak nemu, kalian bisa nanya ke grup itu. Oke, lanjut. Nah, di ROM ini gue udah pakai sekitaran beberapa hari, dan menurut gue ROM ini rekomen buat kalian install di Redmi Note 5. Dan untuk versinya yang tadi gue bilang, versi Havocnya itu 3.9, untuk versi Androidnya 10 atau Android P, dan untuk versi kernelnya ini maksudnya udah gue ganti pakai kernel Acne Oldcam yang versi v9.9.1 stable EAS Wired. Udah sih gitu doang. Dan di sini kan waktu kalian install kernel Acne itu dia ada 3 pilihan. Yang pertama yang versi OC, yang kedua yang standar, yang ketiga versi hemat baterai. Gue install yang versi standar karena kalau versi OC itu bikin HP kalian agak panas dan boros, jadi gak gue rekomenin kalian pakai yang versi OC nya. Tapi kalau kalian ingin berpengalamannya, ingin main game enak gitu, ya pakai aja yang OC, sekalian bisa buat ngesetrika gitu. Oke, lanjut. Nah, di fitur ROM ini tuh gak neko-neko, maksudnya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit, standar lah. Di sini ada bilas status, telan cepat, layar kunci, tampilan ambient, button, gestur, notifikasi, hemat baterai, layar, animasi, media lainnya, dan tentang. Untuk apa ya? Untuk fiturnya sendiri ya kayak gitu doang. Terus dia gak ada Mi Parts atau Mi apa gitu, yang biasanya buat kalau HP layarnya bor ini tuh kan ada settingan kecalnya kayak di ROM Nusantara itu ada. Di ROM Havoc ini dia gak ada. Dan untuk info FPS nya juga dia gak ada. Untuk screen recordernya dia ada gak ya? Biasanya muncul di sini. Nah, di sini ada screen recorder, rekam layar, kita lihat. Ya, di sini ada screen recordernya, dia kayaknya itu pakai screen recorder OnePlus. Tapi sayangnya nggak selengkap yang di OnePlus yang di custom ROM Nusantara gitu. Dia ada sumber suara atau sumber audio. Kalian bisa pilih internal atau mikrofon, bitrate-nya bisa sampai 20 Mbps, tapi sayangnya dia nggak bisa ganti ke mode portrait atau landscape. Jadi kalau mode portrait ya kayak gini, kalau mode landscape tuh jadi apa ya, videonya tuh agak mengecil gitu. Tapi tenang aja, videonya masih bisa di zoom dengan via editing, tapi ya ribet lah kan. Kalau ada pilihan versi landscape-nya itu kalian nggak usah edit lagi gitu. Menurut gue itu doang sih yang apa ya, agak nggak enak gitu menurut gue. Dan untuk bugnya sendiri gue belum nemu, karena ROM ini gue udah pakai sekitar semingguan lebih kalau nggak salah, dan gue belum nemu bug apapun di ROM ini. Aman-aman aja. Nah, oke, untuk baterai ini kalian pasti sering nanya nih, bang baterainya gimana? Nah, oke, untuk baterainya sendiri gue udah screenshot beberapa hari yang lalu. Di sini kalian bisa lihat baterainya, dia bisa dapetin SOT atau screen on time selama 5 jam 1 menit. Suhu baterainya 30 derajat Celcius dan masih nyisa 30%. Jadi lumayan awet menurut gue ya di mode standar kernel Acne. Dan untuk penggunaannya itu gue seperti biasa cuma pakai YouTube, Facebook, KPN Tunnel, WhatsApp, Shopee, Instagram, Telegram. Jadi bisa dibilang ini tuh cuma buat sosial media doang, kadang juga buat hotspot sih. BTW gue ini pakai dual SIM, jadi ya gitu agak boros sedikit. Kalau kalian pakai single SIM menurut gue agak lebih awet di ROM ini. Nih, kalau kalian nggak percaya, gue tuh pakai dual SIM. Bentar. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Gue pakai dual SIM dan ya gitu. Jadi agak lebih boros menurut gue.
kalau pakai dual SIM. Ya itu terserah kalian sih, mau pakai single SIM apa dual SIM. Dan untuk modul Magix gue cuma install beberapa doang, kayak YouTube Fanset, terus audio modification library. Ya intinya tuh itu yang buat Dolby Atmos. Kalau kalian ingin install Dolby Atmos, kalian cek aja video gue yang lalu. Gue udah kasih tahu caranya di ROM Havok ini. Nah oke, selanjutnya adalah kita akan tes Antutu benchmark-nya. Tapi kita akan mode pesawat aja biar baterainya agak awet, soalnya kan kalau Antutu benchmark itu dia ngeluarin performanya, jadi mungkin agak boros gitu. Jadi kita mode pesawat. Dan untuk skor pas gue pakai versi EAS nya atau versi hemat baterainya itu dia dapat skor 137.287. Tapi kita akan tes lagi karena di sini gue udah ganti yang versi tengah-tengahnya atau versi standar ya. Kita pilih uji lagi aja, kita tungguin. Dan baterainya ini berapa ya, 12% ya, kita lihat. Nah oke, untuk skornya setelah tadi melakukan pengetesan di sini naik beberapa persen. Tadi waktu gue pakai kernel yang Agni yang hemat baterainya, yang tadi kalian lihat itu cuma dapat skor sekitar 137, dan ini mendapatkan skor sekitar 152.796. Jadi bisa dibilang naik berapa persen tuh, dari 137 ke 152. Kalian hitung sendiri. Oke, jadi gimana ya, menurut gue sih kalian pakai kernel yang standar aja lah, jangan yang hemat baterai, soalnya performanya juga gak bagus-bagus amat gitu menurut gue. Dan untuk tes CPU throttling-nya adalah seperti ini. Di sini gue akan tes beberapa menit aja. Kita akan lihat apakah performanya dia itu stabil atau naik turun, karena ini juga HP-nya juga udah mulai panas ya. Tadi kan habis tes CPU Antutu benchmark, kita langsung tes CPU throttling. Jadi apakah kernelnya ini masih bisa ngejaga performanya dengan baik atau nurunnya parah banget. Nah di sini sih masih hijau ya, kalian bisa lihat tuh masih hijau, nggak ada kuning-kuningnya. Tapi ini baru beberapa menit sih. Dan karena baterai gue juga sisa 5%, tadi buat ngetes itu berkurangnya lumayan banyak, dari 12% ke 5%, jadi ngurang 7 buat tes Antutu benchmark. Tapi itu hal wajar karena ya itu ngeluarin semua performanya dan bikin HP juga agak hangat. Dan di sini performanya itu 151 Gibbs ya. Tapi ini belum maxnya, maksudnya itu belum belum selesai gitu. Kan ini cuma baru beberapa menit. Tapi kayaknya kita stop aja soalnya baterainya sisa sedikit dan chargernya ada di bawah juga. Nah, untuk performanya sendiri di sini kalian bisa lihat sekitar 147, minnya 128, dan untuk maxnya sendiri ini 157.874 Gibbs. Jadi ini lumayan bagus performanya. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, nggak suka dislike aja. Dan kesimpulannya adalah ROM ini rekomend buat kalian.